Nah, pinjol yang melakukan penagihan tersebut jangan sampai dibayar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Ardin. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi jika suatu saat DC pinjol menghubungi kantor atau tempat kalian bekerja. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, tidak pernah bosan saya mengajak teman-teman semua untuk bantu channel ini agar bisa semakin berkembang dengan cara like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nah teman-teman, hal yang dikhawatirkan saat kita galbay pinjol ataupun baru mau galbay, nah biasanya kita akan berpikir apakah DC dari pinjol tersebut menghubungi kantor atau tidak. Hal itu menjadi kekhawatiran sendiri karena saat DC pinjol menghubungi kantor, jelas kita akan merasa malu, baik itu kepada atasan ataupun kepada rekan kerja. Oke, kalau misalkan kita lihat dari aturan OJK sendiri, yaitu yang tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, di situ sudah jelas bahwa pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan kepada selain yang bersangkutan, baik itu ke teman kerja, keluarga, ataupun pada atasan kita. Dan seandainya DC lapangan ingin melakukan penagihan, nah penagihan tersebut tidak boleh dilakukan di luar domisili nasabah. Artinya, DC pinjol tersebut tidak bisa seenaknya datang ke kantor ataupun ke tempat kita bekerja. Melainkan, hal tersebut harus dengan persetujuan kita terlebih dahulu, teman-teman. Jadi mulai sekarang, kalian gak perlu takut lagi kalau misalkan ada pinjol yang melakukan penagihan ke kantor. Karena pinjol yang benar-benar legal tidak akan berani melakukan hal tersebut. Nah, jika melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap pinjol tersebut, teman-teman. Tapi walaupun sudah ada peraturan dari OJK, kalian harus tetap waspada karena masih banyak pinjol-pinjol nakal yang akan melakukan berbagai cara dalam melakukan penagihan, terutama pinjol ilegal. Nah, untuk antisipasi hal tersebut, kalian bisa komunikasi terlebih dahulu. Karena saat kalian tidak sanggup membayar tagihan pinjol, komunikasi adalah hal yang paling penting, teman-teman. Yaitu komunikasi dengan keluarga, kondar, dan tempat kita bekerja, baik itu ke rekan kerja ataupun ke atasan kita. Jangan ragu untuk berbicara dari hati ke hati dan terus terang dengan keadaan yang sebenarnya, terutama ke kontak-kontak yang beresiko dihubungi oleh DC pinjol, yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah, walaupun kejujuran tersebut akan membuat kita merasa malu, tapi hal itu jauh lebih baik karena dengan kejujuran tersebut tentunya akan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Dan perlu diingat, untuk galbay pinjol sendiri itu bukan suatu hal yang aneh lagi, teman-teman. Banyak di luar sana juga yang mengalami galbay pinjol, bukan hanya kita sendiri, teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi yang membuat kita ragu menceritakan semuanya pada teman ataupun pada atasan kita. Lalu kalau misalkan kalian menemukan pinjol yang menghubungi atau menagih ke tempat kerja, nah pinjol yang melakukan penagihan tersebut jangan sampai dibayar. Karena pinjol tersebut juga sudah melanggar peraturan yang dibuat oleh OJK. Tinggal kita laporkan aja ke kontak OJK, teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.